kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas dua topik sekaligus, yaitu adalah number sequence dan general term of the number sequence. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ke solve problem yang ini. Untuk nomor 1, ini dimana kita mengetahui bahwa difference atau selisih daripada setiap sukunya ini adalah 4, sehingga kalau untuk dua suku berikutnya tinggal kita tambahkan 4 saja, sehingga 21 tambah 4 which is 25, kemudian 25 ditambahin 4 which is adalah 29. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah 25 sama 29. Kemudian untuk soal yang berikutnya, ini bedanya adalah minus 3. Ini selalu minus 3 bedanya. Sehingga minus 4 dikurangi dengan 3 sehingga menjadi minus 7. Minus 7 dikurangi dengan 3 sehingga menjadi minus 10. So, untuk nomor 2, jawabannya adalah minus 7 dan minus 10. Kemudian untuk yang soal nomor 3, ini di mana polanya adalah dia selalu dikalikan 3. Jadi setiap suku itu harus dikalikan 3. Sehingga 162 kita kalikan dengan 3 sehingga dapat 486. Kemudian kalau kita kalikan dengan 3, kita akan dapat 1458. Ya, betul, 1458. Sehingga jawabannya adalah 486 sama 1458. Kemudian untuk soal yang nomor 4, ini kita lihat polanya ini adalah entah dibagi 2 atau dikali setengah, itu sama saja. Sehingga ini tuh, kalau saya sih prefernya dikali setengah ya. Sehingga ini semua polanya dari kali setengah, ini dikali setengah. Sehingga 48 dikalikan setengah sama dengan 24. Kemudian 24 dikali setengah atau dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga untuk jawaban nomor 4 adalah 24 sama 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk yang soal nomor 5, ini kita diminta untuk mencari satu suku berikutnya. Oke, kita lihat di pola yang nomor 5 ini. Di mana ini adalah ditambah 1, kemudian ini ditambah 3, kemudian ini ditambah 5, kemudian ditambah 7. Kalau kita melihat pertambahannya, dia adalah 1, 3, 5, 7, which is adalah bilangan ganjil. Sehingga berikutnya lagi nih berarti mau nggak mau adalah yang ditambah 9. Kalau ini ditambah 9, sehingga menjadi 12 tambah 9 menjadi 21. Sehingga jawaban nomor 5 adalah 21. Kemudian yang untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini, menurut saya sih ada dua buah cara ya. Cara yang pertama adalah penjumlahan setiap suku ini, kedua suku berurutan, itu adalah 0. Ini adalah 0. Oke, sehingga 20 itu diapain? Itu ditambah dengan siapa? Supaya menghasilkan jadi 0. Sehingga ini menjadi minus 20. Jadi jawaban nomor 6 adalah minus 20. Itu adalah cara yang pertama, di mana pertambahan setiap dua suku berurutan itu adalah 0. Atau cara yang kedua adalah sama aja nanti hasilnya adalah maka menghasilkan min 20. Cuma tidak tahu saya pola berpikir kamu seperti apa. Cuma ketika saya melihat soal ini, minimal di otak saya memiliki dua cara. Oke, cara yang kedua adalah 5 ke minus 5 ini kan dikurangi 10 ya. Kemudian 5 ke minus 5 ini kan berkurang 5. Ini kan dia berkurang 5 atau dikurangi 5. Kemudian minus 10 dengan 10 itu kan berarti bertambah 20. Kemudian 10 ke 20 itu kan bertambah 10. Kalau kita perhatikan, dia di dua berikutnya itu adalah minus-minus. Maka kita tahu ini akan pasti minus nanti. Kemudian, di kita pertama kita lihat, dia pertama dikurangi min 10. Kemudian selanjutnya minus 5, which is dibagi 2. Kemudian, ke pola berikutnya adalah plus 20. Kemudian ditambah 10. Pola berikutnya ditambah 10. Sehingga kita bisa mengetahui pola ini adalah dikalikan 2 lagi. Jadi kalau kita ngelihat 10 dengan 20, dia dikali 2. Kemudian minus 5 sama minus plus 10 itu juga dikali 2. Sehingga saya memiliki pemikiran, ini pasti berikutnya adalah minus 40. Sehingga 20 ketika dikurangi minus 40, sehingga menjadi minus 20. Jadi sama aja caranya, tetap jawabannya adalah minus 20. Entah cara yang pertama atau cara yang kedua. Terserah kamu, nyaman-nyaman kamu aja. Kemudian untuk soal nomor 7, ini adalah dikali 2. Minus 3 ke minus 6 itu adalah dikali 2. Kemudian minus 6 menjadi minus 7 itu adalah dikurang 1.
Kemudian klaim ini saya harus pastikan benar. Minus 7 ke minus 2 ke minus 14 juga dikali 2. Kemudian minus 14 menjadi minus 15 juga berkurang 1. Sehingga polanya adalah dikali 2, kemudian dikurang 1, dikali 2, kemudian dikurang 1. Sehingga minus 5 itu berarti mau nggak mau harus dikali 2 dulu. Sehingga menjadi minus 30. Sehingga jawaban untuk nomor 7 adalah minus 30. Kemudian untuk soal nomor 8, untuk soal nomor 8 ini ini unik sekali ya. Ini adalah plus min, kemudian ini juga plus min, plus min. Berarti untuk yang suku berikutnya kita tahu pasti akan negatif. Tapi negatif berapa begitu ya? Di mana di sini 9 itu adalah 3 pangkat 2, kemudian ini adalah 5 pangkat 2, kemudian ini adalah 7 pangkat 2, kemudian ini adalah 9 pangkat 2. Berarti ini adalah 1 pangkat 2. Sehingga kita bisa melihat polanya adalah 1, 3, 5, 7, 9 atau perpangkatan daripada bilangan ganjil. Sehingga bilangan ganjil berikutnya adalah 11 yang dipangkatin 2. Sehingga menjadi minus 11 kali 11, minus 121. Sehingga jawabannya untuk nomor 8 adalah minus 121. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 9. Untuk soal nomor 9 ini adalah soal yang begitu gampang sekali ya. Dimana kalau kita perhatikan, angka 4, 7, 10, 13, dan juga 16, ini dia memiliki selisih atau difference-nya adalah 3. Oke, kalau dia 3, ini itu kita lihat melalui general aja ya. Kalau dia 3, berarti kita bisa membuat atau kita bisa mentransformasikan barisan ini ke dalam bentuk ke dalam barisan yang baru, yang which is adalah kelipatan 3. Kelipatan 3 itu dimulai dari angka 3, angka 6, kemudian 9, kemudian 12, kemudian adalah 15. Nah, kita tahu 3, 6, 9, 12, dan 15 ini polanya adalah 3N. Kemudian sekarang kita harus bandingkan, karena yang mau kita cari adalah pola dari 4, 7, 10, 13, dan 16. Sehingga kita harus bandingkan. Gimana caranya 3 bisa jadi 4? Berarti tambah 1. Nah, sekarang klaim saya itu kita harus buktikan untuk semua untuk semua sukunya. Apakah betul ada selalu ditambahin 1? 6, betul, 6 ditambah 1 baru menghasilkan 7. Oh, betul, klaim saya benar untuk suku yang kedua. Sekarang saya coba secara acak. Saya coba untuk suku yang kelima. 15 ditambah 1 apakah benar menghasilkan 16? Benar. Oh, berarti pola 4, 7, 10, 13, dan 16 ini adalah pola daripada 3N ditambah 1. Sehingga jawabannya adalah TN-nya adalah 3N ditambah 1. Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 10. Nah, untuk soal yang nomor 10, ini juga gampang sekali ya, di mana 4, kemudian 16, kemudian 36, kemudian 64, dan terakhir adalah 100. Ini kalau kita perhatikan, ini adalah nilai-nilai dari perfect square atau kuadrat sempurna, di mana 64 itu ada 8 pangkat 2, kemudian 100 itu adalah 10 pangkat 2, kemudian ini adalah 6 pangkat 2, kemudian 16 itu adalah 4 pangkat 2, dan terakhir 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini adalah bilangan genap yang dipangkatin 2. Sekarang kita melihat pola bilangan genap itu adalah 2N. Sehingga kalau kita bisa melihat pola daripada bilangan genap itu adalah 2N yang dipangkatin 2. Oke, kalau ini buat kamu terlalu berat, maka saya coba untuk breakdown seperti ini. 2 itu adalah saya bisa kalikan 2 dikali 1, yang which is adalah dipangkatin 2. Kemudian 4 itu adalah 2 dikali 2 yang dipangkatin 2. Kemudian 6 itu adalah 2 dikali 3 yang dipangkatin 2. Kemudian 8 itu adalah 2 dikali 4 yang dikalikan dengan 2. Dan terakhir 10 itu adalah 2 dikali 5 yang dipangkatin 2. Sehingga kita bisa melihat angka yang selalu tetap adalah angka 2, kemudian pangkatnya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ini pasti adalah 2. Kemudian ini sesuatu yang kita nggak tahu, tapi pasti akan dipangkatin 2. Sekarang kita melihat posisinya. 4 itu adalah sebagai T1, kemudian 16 T2, kemudian 36 TE3, kemudian 64 itu T4, dan terakhir 100 itu adalah T5. Sehingga kalau kita melihat 1, ini kita lihat perkaliannya, 1 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 2, 3 dikalikan dengan 3, 4 dikalikan dengan 4, terakhir 5 dikalikan dengan 5. Berarti N mau nggak mau harus dikalikan dengan N. Sehingga bentuknya adalah, atau polanya adalah 2N, buka kurung 2N pangkatin 2, atau sama dengan 4N kuadrat. Tapi kalau kalian menulisnya di dalam Nuspir adalah menjadi 4N dikasih tanda kayak topi begitu ya, head dipangkatin 2. Gitu ya. Oke.
Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 11. Oke, di sini di soal nomor 11 kita sudah diberitahu general term-nya. Oke, yaitu adalah Tn 5N minus 3. Maka T5 diminta adalah T5. Ya, tinggal kita ganti aja N-nya atau kita substitution aja 5 jadi N. Sehingga menjadi 5, N-nya diganti jadi 5, dikurangin sama dengan 3. 25 dikurangi 3, which is 22. Kemudian T8 juga sama. Berarti tinggal 5 dikali 8 dikurangi 3, which is adalah 37. Kemudian kita disuruh jumlahkan, ya sudah. Jumlahkan aja 22 sama 37, which is 59. Sehingga jawabannya adalah 59. Oke? Sekarang kita ke soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir, ini unik sekali ya. Dimana kalian harus disuruh untuk menggambar polanya. Jadi kalau saya melihat soal ini, saya perhatikan ke dalam dua buah gambarnya. Dimana saya membuat ini sebagai yang pertama. Oke, lalu ini yang kedua. Ini yang pertama. Lalu ini yang kedua. Kemudian yang ini. Oke. Sehingga kalau kita perhatikan, ini adalah dots-nya adalah 3. Kemudian ini adalah 5. Kemudian ini adalah 7 kalau kita jumlahkan. Sedangkan ini adalah 1, kemudian ini adalah 2, kemudian adalah 3. Oh, berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Untuk pola pertama adalah 3, kemudian jadi 5, kemudian jadi 7. Oh, berarti itu adalah bilangan ganjil. Sehingga pola berikutnya pasti yang untuk lurus yang ini, itu adalah 9. Kemudian untuk bagian yang bawahnya, gitu ya, dia adalah 1, kemudian 2, kemudian jadi 3. Berarti mau nggak mau dia harus jadi 4. Sehingga kalau saya gambar, menjadi kurang lebih sini akan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian muncul pertanyaan, di mana saya meletakkan yang melintangnya? Di pertengahannya mereka. Jadi pertengahannya ini saya adalah 4, kemudian di sini juga adalah 4. Sehingga di sini saya menuliskannya, yang which is adalah 4. Berarti jadi 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga di sini jadi untuk pola berikutnya itu adalah gambarnya seperti ini. Jadi yang bagian atasnya adalah 9, kemudian yang bagian bawahnya adalah 4. Oke, sekarang diminta kalau gitu pola ke-20-nya atau ibaratnya barisan ke-20-nya, suku ke-20-nya atau T20-nya berapa. Ini gampang sekali ya. Ini saya akan tunjukkan minimal cara saya ada 2 untuk nge-solve problem ini. Cara saya yang pertama adalah yang untuk dot-dots yang pertama yang bentuknya melintang, itu saya akan partisi. Jadi untuk pattern yang pertama, atau T1-nya, oke, kemudian T2, kemudian T3, dan ditanya adalah nanti T20, jadi saya harus mencari bentuk TN-nya dulu. Lalu untuk T yang pertama, itu kalau kita perhatikan, itu adalah 3 ditambah 1. Dimana yang melintangnya adalah 3, kemudian yang bagian bawahnya adalah 1, kemudian 5 ditambah 2. Kemudian terakhir adalah 7 ditambah 3. Nah, sekarang di mana angka 1 di sini, angka 2 dan angka 3 ini mewakili daripada posisi N-nya. Sehingga kalau saya perhatikan polanya ini adalah 3, 5, kemudian 7, itu adalah pola daripada bilangan ganjil. Cuma angka 1-nya di skip, karena harusnya pola bilangan ganjil kan angka 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini juga tetap pola bilangan ganjil. Cuma ada angka 1-nya yang terskip, sehingga kita harus membreakdown ini dengan lebih clear ya. Dimana 3 itu saya bisa buat menjadi 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah 1. Dan 5 itu juga adalah 2 dikali 2 ditambah 1 ditambah 2. Dan 7 itu adalah 2 dikali 3 ditambah 1 ditambah 3. Nah, sehingga dari sini saya bisa melihat siapa yang tetap adalah angka 2, angka 2, angka 2, kemudian bentuk perkalian, dan terakhir adalah ya 2 dikalikan sesuatu. Sehingga kalau kita bisa melihat pada saat ini adalah 1, dia dikali 1. Pada saat ini 2, dia dikali 2. Pada saat dia 3, ini dikali 3. Oh, sehingga kalau begitu saya bisa melihat polanya adalah 2 N, di mana satunya terus tetap ya. Kalau kalian perhatikan satunya terus tetap. Oke, sehingga menjadi 2N ditambah 1. Nah, ini buat yang 3, 5, 7 itu polanya adalah 2N ditambah 1. Kemudian,
bagaimana dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 yang bagian yang terakhir ini? Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita compare ke dalam posisi n-nya, oke, itu adalah selalu mewakili n-nya. Jadi ketika dia 1, dia ditambah 1. Ketika dia T2, dia menjadi ditambah 2. Ketika dia T3, dia ditambah 3. Sehingga kalau dia jadi n, maka dia ditambah n. Sehingga di sini polanya adalah n. Sehingga jadi pola ini semuanya adalah 2n ditambah 1 ditambah n, atau 3n ditambah 1. Begitu ya. Sehingga pola daripada sini adalah 3n ditambah 1. Itu adalah cara yang pertama. Atau cara yang kedua, yang saya hapus di sini, saya tuliskan di sini aja. Pola yang kedua ini mungkin lebih gampang, tapi terserah kamu aja nyamannya gimana. Untuk pola yang kedua ini adalah kamu jumlahkan aja semua dotnya. Kamu jumlahkan aja semua titiknya. Jadi T1, kemudian T2, kemudian T3, gitu ya. Ini kalau kamu jumlahkan adalah 4, kemudian 7, kemudian ini adalah 10. Nah, kalau kalian perhatikan, ini selisihnya adalah 3. Ini adalah 3. Sehingga kita tahu ini adalah pasti bisa kita buat sequence ini, sequence 4, 7, dan 10 ke dalam sequence yang baru yang which is adalah kelipatan 3. Sehingga menjadi 3, kemudian 6, dan kemudian adalah 9. Nah, kita ketahui pola 3, 6, 9 ini adalah pola daripada 3n. Sekarang kita compare. Pola 3n itu, kita compare setiap suku-suku daripada 3n itu dengan angka 4, angka 7, dan angka 10. Dan kita yang mau cari polanya adalah pola daripada angka 4, 7, dan 10. Sehingga kita bisa lihat 3 supaya bisa jadi 4, maka dia harus ditambah 1. 6 supaya bisa jadi 7, maka dia ditambah 1. 9 supaya jadi 10, maka ditambah 1. Sehingga pola daripada 4, 7, dan 10 itu adalah pola daripada 3n ditambah 1. Which is sama dengan cara yang tadi ya, cara yang pertama tadi. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui pola ini adalah 3n ditambah 1. Sehingga kalau kita diminta yang tadi adalah pattern ke-20, sehingga ini gampang sekali. Sehingga itu sama aja dengan T20. Sehingga jadi kalau T20 menjadi 3 dikali 20 ditambah 1, which is adalah 61. Sehingga jawaban di sini adalah berapa total dots yang dibutuhkan adalah 61 dots. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di dalam video-video saya berikutnya. God bless you.